Yang kedua, bagaimana kemudian iman itu dapat membawa dampak yang baik ialah jikalau iman mengubahkan situasi kehidupan kita. Iman yang mengubahkan situasi hidup artinya ya kita tahu bahwa besok, lusa kita tidak tahu seperti apa hidup kita ke depan ini, kita tidak tahu. Dan kita sadar betul itu, sadar betul kita semua masih yang don bongi tidak kita tahu apa yang terjadi untuk kita. Tapi kita percaya bahwa seburuk apapun itu, iman kita mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Nah, Paulus, saya katakan tadi, Paulus tidak bisa mengubah kenyataannya bahwa memang dia harus dipenjara. Harus dipenjara dia, karena dianggap dia jahat. Ya, kita bandingkan juga dengan sekarang sebenarnya banyak masyarakat yang lagi bertanya-tanya, memangnya ini hukum ini apakah memang bisa dibeli atau tidak? Karena ada orang yang nyata-nyatanya bisa dipenjara tapi tidak dipenjarakan dengan alasan kemanusiaan. Nah, bilang orang yang lain, nah itu yang kemarin itu ada juga yang kasusnya sama tapi tetap dia kodong dipenjarakan. Apakah dia bukan manusia? Itu pertanyaannya. Ya, Paulus begitu sadar bahwa dia memang harus dipenjara, harus, tidak bisa tidak. Tapi Paulus mengubah situasi yang di penjara ini menjadi situasi yang berkat ketika dia menerima Onesimus. Onesimus kalau kita bandingkan dengan Timotius, kan sama-sama anak rohani Paulus. Timotius itu mungkin orang berkata Timotius lebih baik karena sedari kecil Timotius diajar oleh orang tuanya Sintike mengenal firman. Onesimus tidak, karena Onesimus itu budak. Nah, Paulus juga tidak tahu bahwa apakah ke depan ini Onesimus masih akan berlaku baik atau seperti apa, apakah dia akan kembali jahat. Paulus tidak tahu. Makanya Paulus bilang begini di ayat 18. Kalau besok-besok dia merugikan engkau, akan kutanggung semuanya. Ayat 18. Tanggungkan itu kepadaku. Kalau ternyata besok-besok Onesimus merugikan. Cuma memang Paulus yakin. Dia yakin di ayat yang ke-11. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Jadi itu keyakinan Paulus. Ya, Filemon juga begitu. Filemon seorang yang baik, dipuji oleh Paulus. Bisa saja dia menolak Onesimus, dia bisa bilang, jangan mikirin Onesimus kemari karena dia sudah berbuat jahat. Tahukah kita bahwa hukum orang Romawi itu seorang tuan bisa membunuh atau bisa menghukum lebih parah hambanya, budaknya, bisa. Tapi di sini kita tidak menemukan Onesimus diterima oleh Filemon. Itu salib. Filemon harus meninggalkan keangkuhannya, Filemon harus menanggalkan bahwa dia adalah tuan dan menerima Onesimus dengan baik. Itu salib yang harus diangkat. Nah, gambaran penerimaan Paulus dan Filemon terhadap Onesimus adalah gambaran kita sendiri manusia yang diterima oleh Allah. Kita tahu, kita sadar kita ini orang-orang berdosa. Tapi Allah memberikan kita kesempatan. Kita baca di Yeremia pasal 18 tadi. Setiap kali bejana itu rusak, maka Allah kemudian membentuknya kembali. Kita tahu bahwa kita besok-besok pasti berdosa melawan Allah. Tidak ada orang yang betul-betul tulus di sini di hadapan Allah. Kita tahu itu. Kita tahu. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kita ini seperti bejana tanah liat. Ada lagunya, bagikan bejana tanah liat. Selalu dibentuk dan dibentuk oleh Allah. Kita diberikan kesempatan yang kedua untuk membaharui kehidupan kita, terlebih untuk membaharui situasi kehidupan kita tidak sama dengan seperti yang dulu lagi. Mungkin ada orang beranggapan begini, aku tidak berguna di hadapan Allah. Mungkin saja. Pekerjaanku tidak berguna di hadapan Allah. Mungkin saja. Tapi Allah tidak demikian. Di dalam Kristus yang tidak berguna sekalipun dipakai Allah menjadi sesuatu yang berguna.
Hidup yang berhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang baik, ya bukan hanya hidup yang sukses, tapi hidup yang berguna. Jadi apapun situasi kehidupan kita hari ini, harapan kita dimampukan mengubah situasi kita menjadi lebih baik karena kita punya iman. Ada lagi satu cerita sebelum saya mengakhiri. Ada 2 orang dalam penjara, melihat dunia di luar melalui satu lubang. Orang yang pertama melihat lubang, dia bilang begini, hidupku akan berakhir di penjara ini. Aku tidak akan lagi pernah menjumpai keluargaku, saudaraku di luar. Itu orang pertama. Orang kedua bilang begini, di dalam penjara yang sama, dalam ruangan yang sama. Dia bilang begini, suatu saat nanti aku pasti keluar dan aku akan menikmati kebebasan. Mana yang lebih baik? Orang yang kedua, karena tetap masih ada harapannya. Orang yang paling kasihan di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah mereka yang menyesali pilihannya dan tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki apa yang dipilihnya. Itu orang yang paling kasihan, karena dia tidak berguna di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Amin.